Seorang musisi Australia berusia 58 tahun positif terinfeksi COVID-19. Ia berkunjung ke Taiwan selama 8 hari saat liburan 228 dan tampil di gedung konser nasional. Para anggota orkestra dan staf yang terlibat harus menjalani karantina rumah selama 14 hari. Pesawat EVA Air yang ditumpangi musisi ini telah tiba di Taiwan tanggal 6 pagi. 10 awak kabin yang terlibat harus menjalani pemeriksaan. 他在下半场的时候还有进那个观众席。 Musisi ini terbang dari London tanggal 22 Februari, transit di Bangkok, dan tiba di Taiwan tanggal 23 Februari. Tanggal 27 malam ia menunjukkan gejala batuk, pilek, dan berobat ke klinik. Ia mengadakan acara jumpa pers tanggal 26 Februari dan sempat berfoto dengan anggota lainnya dalam jarak intim. Kini foto-foto tersebut telah beredar satu persatu. Ia tampil di 2 acara konser tanggal 28 Februari dan 1 Maret di Gedung Konser Nasional dan Aula Pertunjukan, serta meninggalkan Taiwan tanggal 2 Maret. Ia disinyalir terinfeksi di luar negeri, namun peluang masa inkubasi penyakitnya di Taiwan lebih tinggi. Taiwan mencatat 3 kasus COVID-19 baru tanggal 5 dan 6 dengan total 45 kasus. 2 diantaranya adalah wanita berusia 50-an tahun di kawasan utara dalam kasus kontaminasi klaster, serta seorang pria berusia 30-an tahun yang pernah berwisata ke Filipina, termasuk dalam kasus penularan di luar negeri. Violinis Australia yang terdiagnosis virus COVID-19 ini sempat hadir pada acara jumpa pers sebelum acara konsernya. Pihak yang sempat berinteraksi dengannya meliputi reporter dan anggota orkestra. Ia juga sempat berinteraksi dengan penonton. Teater konser ditutup selama 1 hari tanggal 6. Para personil mengenakan pakaian pelindung dan mendesinfeksi panggung konser. Musisi tersebut tampil di ruang konser berkapasitas lebih dari 2.000 kursi tanggal 28 Februari, namun hanya dihadiri sekitar 800 orang. Tanggal 1 Maret ia tampil di ruang konser kecil berkapasitas 300 kursi yang dihadiri sekitar 100 orang. Untuk mencegah acara kesenian menjadi ajang penularan penyakit, pihak teater telah membatalkan 2 sesi konser tanggal 6 dan 7. 3 konser Orkestra Simfoni Nasional hingga akhir Maret juga telah dihentikan. Kasus tewasnya korban COVID-19 pertama terjadi di California, Amerika. Ia adalah pria berusia 71 tahun penumpang kapal pesiar Grand Princess yang berlayar dari San Francisco menuju Meksiko. Kapal ini segera ditarik kembali ke San Francisco untuk pemeriksaan. California mengeluarkan peringatan kondisi darurat tanggal 4 sore untuk mengantisipasi terulangnya krisis penularan di atas laut. Korea Selatan mencatat penambahan lebih dari 500 kasus tanggal 6 dengan total 6.300 kasus dan 43 kasus korban tewas. Dilaporkan kantor berita Yonhap Korea muncul sekelompok penderita baru di sebuah kota kecil sekitar Daegu. Pemerintah Korea Selatan sedang memperketat upaya pemeriksaan. Kondisi di Jepang juga parah, jumlah penderita hingga kini telah mencapai 1.057 orang. Pemerintah Jepang mengumumkan pemberlakuan kontrol imigrasi ketat terhadap warga dari Korea Selatan dan Tiongkok, Hong Kong, serta Makau mulai tanggal 9. Pengunjung dari kedua negara tersebut harus menjalani karantina 14 hari. Jepang juga menghentikan pemberian visa gratis bagi negara-negara tersebut. Kunjungan Presiden RRT ke Jepang bulan April mendatang juga dibatalkan. Jumlah kasus baru di Italia bertambah menjadi 700 orang dalam kurun waktu 24 jam, dengan total hampir mendekati 4.000 kasus. Jumlah korban yang tewas dalam 1 hari juga bertambah 41 orang. Jumlah korban yang tewas telah mencapai 148 kasus. Di tengah merebaknya epidemi COVID-19, kini wabah belalang juga kian parah. Wabah ini sedang merambat dari India ke Pakistan dan menyebabkan bencana serta kerugian terparah selama 27 tahun terakhir pada sektor pertanian setempat, terutama pada produk kapas yang memiliki nilai komersial tinggi. Pakistan mengumumkan kondisi darurat dan meminta bantuan dari pihak internasional. Diakui oleh Tiongkok, koloni belalang ini paling cepat akan merambat di Tibet, Xinjiang, dan Yunnan bulan Juni ini. Belalang gurun ini mampu menempuh jarak 150 km dalam 1 hari dan menggerogoti kapasitas produk pangan untuk 35.000 orang. Seekor belalang betina setiap kali mampu menghasilkan 50 hingga 80 butir telur. Pihak FAO PBB memprediksi jumlah hama ini akan bertambah menjadi 500 kali lipat saat Juni mendatang.